Namun, pada suatu malam, suara itu kembali terjadi dan semakin mengganggu dan semakin ribut. Hal itu terjadi setelah seorang pria mengetuk dari luar kamar sebanyak 3 kali dan secara mengejutkan ia pun mendapat balasan 3 kali ketukan dari dalam kamar. Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Yosua. Nah, gimana nih kabar kalian guys? Semoga kalian baik-baik aja dan sehat selalu ya. Dan tetap jaga kondisi tubuh kalian, terutama di masa pandemi seperti sekarang ini. Nah, jadi di video kali ini, gue akan membahas mengenai beberapa foto-foto penampakan dan juga beberapa gambar-gambar yang menyeramkan yang terdapat di Google Maps ataupun di Google Earth. Tapi nggak cuma itu aja guys, ternyata di balik foto-foto itu terdapat beberapa kisah-kisah yang sangat menyeramkan. Dan semuanya itu akan kita bahas lengkap bersama-sama di video kali ini. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol like-nya, share ke teman kalian, komen di bawah, dan jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe-nya, serta nyalakan lonceng notifikasi, biar kalian selalu update tiap gua upload video terbaru. Nah, jadi tanpa lama-lama lagi, langsung aja kita mulai videonya. Oke, jadi yang pertama ini kita akan melihat bahwa Google Earth ini mengambil gambar dari sebuah hotel, dimana kalau kalian coba zoom ke daerah jendela yang ada di atas, maka kalian akan melihat di situ ada sosok penampakan seperti zombie ataupun hantu gitu ya, yang sedang mengintip di balik jendela. Nah, jadi ini merupakan tampilan dari sebuah hotel yang bernama Stuart Hotel yang berada di Liverpool, Inggris. Dan ternyata setelah diselidiki, di balik hotel ini terdapat beberapa kisah menyeramkan yang pernah terjadi. Nah, jadi hotel ini udah berdiri lebih dari 100 tahun dan banyak orang-orang yang mengatakan di dalam hotel ini sering terjadi kejadian-kejadian yang sangat menyeramkan menimpa orang-orang yang menginap di hotel ini. Kemudian, setelah gambar ini menjadi viral, maka muncullah seorang paranormal yang bernama Tom Sleman dan dia ini mengatakan ini bukan pertama kalinya Stuart Hotel mendapatkan perhatian terkait hantu. Karena berdasarkan laporan pada tahun 1897, pemilik bangunan Stuart Hotel yang bernama Robinson Pemberton mengatakan pernah mendengar suara cakaran di ruang bawah tanah. Pada awalnya dia itu mengira kalau suara itu adalah suara tikus, tapi perkiraannya itu semakin tidak masuk akal karena bunyi cakarannya itu semakin kencang sehingga tetangganya pun bisa mendengar hal itu. Nah, kemudian pemilik hotel ini bersama beberapa orang itu mencari sumber suara di mana sebenarnya suara cakaran ini berasal. Dan ketika mereka sedang mencari sumber suara itu, mereka pun memutuskan untuk membuka semua jendela yang ada di hotel itu, dan seketika itu juga suara itu pun menjadi hilang. Namun pada suatu malam suara itu kembali terjadi dan semakin mengganggu dan semakin ribut. Hal itu terjadi setelah seorang pria mengetuk dari luar kamar sebanyak 3 kali dan secara mengejutkan ia pun mendapat balasan 3 kali ketukan dari dalam kamar. Karena ketakutan, akhirnya Robinson yang merupakan pemilik dari hotel ini memutuskan untuk memanggil seorang pendeta, lalu pendeta itu menaruh sebuah Alkitab di ruang bawah tanah, dan pada saat itu juga suara mengerikan itu pun langsung hilang. Tetapi untuk kasus yang barusan ini mengenai foto penampakan yang ada di balik jendela, pihak hotel belum bisa mengatakan sosok apa yang berada di balik jendela itu. Kalau menurut pendapat kalian guys, kira-kira itu merupakan sosok apa? Komen di bawah ya. Oke, next yang berikutnya itu mengenai kasus penculikan yang terekam di Google Maps. Nah, kalian lihat di gambar ini. Jadi gambar itu muncul pada tahun 2012 dan banyak yang percaya kalau gambar ini merupakan gambar seorang wanita yang diculik dari dalam rumahnya. Lebih tepatnya kejadian ini terjadi di Sao Paulo, Brasil. Jadi kalau kalian perhatikan baik-baik dalam Google Maps itu terlihat ada seorang wanita yang mau diculik, terus di depannya itu ada sebuah mobil dan bagasinya itu udah terbuka. Nah, di sini banyak orang yang langsung berpikir kalau wanita ini akan dimasukkan ke dalam bagasi mobil putih itu. Teori ini pun makin diperkuat dengan adanya fakta yang mengatakan bahwa di Sao Paulo itu memang sering banget terjadi kasus penculikan seperti ini guys. Tapi untuk sampai saat ini belum ada update terbaru mengenai wanita yang ada di dalam Google Maps itu, karena gambar itu benar-benar hanya ditemukan oleh seseorang. Dan pastinya dia sangat kaget ketika melihat gambar itu berada di Google Maps. Terus biasanya Google Maps itu kan mengupdate gambar mereka itu tiap tahunnya. Dan pada tahun berikutnya ketika dicek lagi ternyata mobil putih itu masih ada di depan rumah itu. Dan di sini banyak orang yang mengatakan kalau mungkin aja penculiknya itu tetanggaan sama wanita yang tadi diculik. Nah, kalau menurut teori kalian gimana guys? Coba kalian berikan teori kalian di bawah ya. Oke, terus kita lanjut lagi ke yang berikutnya. Kalau tadi kita sudah membahas mengenai kasus penculikan, tapi kali ini kita akan melihat lagi mengenai kasus pencurian ataupun kasus perampokan. Jadi, kasus perampokan ini dialami oleh seorang anak laki-laki berusia 14 tahun, di mana dia itu berasal dari Belanda, dan dia melaporkan kejadian ini kepada polisi dan mengatakan kalau sepedanya itu barusan saja diculik oleh 2 orang misterius, dan mereka nggak mencuri cuma sepedanya doang, tapi mencuri dompet serta HP dari anak laki-laki ini. Mendengar hal itu, polisi itu langsung melakukan penyelidikan.
Tetapi sayangnya di sini mereka nggak menemukan petunjuk apa-apa. Nah, uniknya nih, 6 bulan kemudian, anak laki-laki yang tadi kecurian, dia ini membuka Google Maps untuk melihat kondisi jalanan di mana dia dicuri sepedanya waktu itu. Terus pada saat dia lagi lihat Google Maps itu, dia akan coba zoom tuh ke dalam. Tiba-tiba dia tuh lihat fotonya dia, tepat pada saat kejadian sepedanya itu dicuri oleh 2 orang pemuda tadi. Dan setelah menemukan hal itu, anak ini langsung melaporkan kejadian ini kepada polisi. Dan polisi langsung mencari tahu identitas 2 pemuda yang ada di dalam foto Google Maps itu. Nah, jadi pihak kepolisian ini meminta kepada pihak Google untuk mengirimkan foto-foto ataupun gambar yang muka itu kelihatan jelas dan nggak diburemin. Nah, jadi sekedar info aja nih, kalau di Google Maps itu memang kalau wajah-wajah orang terdapat di gambar itu, pasti akan diblur sama pihak Google. Kemudian setelah mendapatkan gambar aslinya, polisi mengatakan ternyata 2 anak itu merupakan saudara kembar. Dan polisi mengatakan ternyata kedua orang anak kembar ini merupakan seorang tahanan yang sudah ditahan di dalam penjara. Dan itu disebabkan akibat kasus pencurian. Jadi di sini kita bisa simpulkan kalau kedua anak kembar tadi merupakan orang yang suka mencuri gitu guys. Oke, next berikutnya ini merupakan sebuah tampilan dari desa Nagoro yang terdapat di negara Jepang, yang dimana kalau coba di zoom itu terlihat seperti banyak orang-orang, tetapi sebenarnya itu merupakan boneka-boneka yang ada di desa itu. Terus yang unik di sini, boneka-boneka itu terlihat seperti manusia pada umumnya, dimana ada yang sekolah, ada yang lagi bekerja, terus ada juga yang sedang berada di dalam ladang. Dan ternyata setelah diselidiki, ada kisah di balik boneka-boneka yang berada di dalam desa itu guys. Jadi sebenarnya desa ini tuh dihuni oleh sekitar ratusan orang, tapi yang namanya juga manusia pasti akan ada yang meninggal. Terus ada juga yang pindah ke desa lainnya, dan itu mengakibatkan desa ini penduduknya makin berkurang, hingga akhirnya menjadi kosong, dan hanya menyisakan 1 orang, yaitu pembuat boneka ini yang bernama Ayano Tsukimi. Yang dimana dia itu merupakan penduduk asli dari desa Nagoro Jepang ini. Jadi karena wanita ini merasa sedih akibat desanya menjadi kosong karena ditinggal beberapa penghuni desa itu, akhirnya dia memutuskan untuk membuat boneka-boneka itu agar desanya ini terlihat tidak kosong dan seperti seolah-olah masih ada beberapa orang yang tinggal di desa itu. Misalnya seperti murid yang sedang bersekolah ataupun ada orang-orang yang masih bekerja. Tetapi hal itu justru membuat desa ini terlihat seperti menyeramkan. Dan banyak orang yang mengatakan takutnya nanti boneka-boneka itu bisa diisi oleh hantu-hantu ataupun roh-roh jahat, dan akhirnya mengakibatkan desa itu menjadi sebuah desa yang angker. Oke, nggak terasa kita udah masuk ke gambar yang terakhir guys, dimana ini merupakan tampilan dari sebuah stasiun radio yang bernama Stasiun Radio UVB 76. Nah, jadi apa sebenarnya kisah di balik stasiun radio ini? Jadi stasiun radio ini udah mengudara sekitar 40 tahun. Tetapi yang aneh di sini, stasiun radio ini tidak pernah memutarkan seperti musik ataupun acara-acara gitu, tapi hanya mengeluarkan suara-suara aneh seperti ini guys. Coba kalian dengarkan. Nah, jadi suara yang tadi kalian dengar itu benar-benar terputar selama 24 jam setiap harinya. Dan tidak ada suara lain yang terputar di stasiun radio itu selain suara mendengung itu tadi guys. Kemudian misteri ini pun berlanjut 25 tahun kemudian, di mana ada seseorang yang mendengarkan siaran radio ini, tapi tiba-tiba dia tuh seperti mendengarkan ada suara orang yang berbicara di dalam stasiun radio itu. Nah, coba kalian dengarkan rekaman radionya. УЗБ 76, УЗБ 76, 93, 882. Nah, seperti yang kalian dengar tadi guys, itu merupakan suara seorang pria ya di dalam stasiun radio itu. Dan banyak orang yang mengatakan kalau sepertinya itu merupakan sebuah kode-kode Morse ataupun kode minta tolong dari seorang pria tapi dalam bahasa Rusia. Dan setelah diselidiki lebih lanjut nih, ternyata di Google Maps itu terlihat bahwa stasiun radio UVB 76 ini terdapat di sebuah daerah terpencil yang ada di negara Rusia. Nah, dan kalau kalian coba lihat lebih dekat gedung dari stasiun radio ini, kalian akan melihat di situ sangat mengerikan, di mana gedungnya terlihat sangat tua dan seperti udah berantakan gitu guys, dan berada di tengah-tengah hutan. Dan sampai hari ini hal itu masih menjadi misteri, sebenarnya siapa pria yang ada di dalam stasiun radio itu, dan sebenarnya apa arti dari kata-kata yang dikatakan. Nah, oke guys, jadi itulah tadi beberapa kisah di balik foto-foto ataupun gambar-gambar yang menyeramkan yang terdapat di Google Maps ataupun di Google Earth. Dan gimana guys, menurut pendapat kalian, kira-kira kasus mana yang paling menyeramkan? Nanti kalian coba komen di bawah ya. So, oke guys, thank you buat kalian yang udah nonton video ini. Dan buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik tombol like-nya, share ke teman kalian, komen di bawah, dan jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe-nya.
serta nyalakan lonceng notifikasi biar kalian selalu update tiap gue upload video terbaru. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram gue @yusussetiawan, di mana kalian bisa request gue di situ kasus-kasus apa atau kisah-kisah apa yang menyeramkan dan menarik untuk kita bahas bersama-sama di YouTube channel ini. So okay guys, see you on the next video and bye bye.